Salam kasih Kristus menyertai kita. Sungguh ada sukacita yang besar. Tuhan selalu membimbing dan memberkati kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah. Kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Nyanyikan lagi bagiku. Pujian ini mengajak kita untuk selalu mendengarkan firman. Sebab firman itu indah dan ajaib. Firman itu memberi kehidupan. Itulah yang akan diberitakan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Dan Tuhan jamah semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Biar firman ini meneguhkan, menguatkan dan datangkan berkat. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Ulangan pasal 31. Ayat 11b, begini dikatakan, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah firman harus diperdengarkan. Bagian firman ini merupakan perintah yang tidak boleh diabaikan. Harus dilaksanakan oleh para pemimpin umat ketika seluruh umat Israel berkumpul menghadap hadirat Tuhan Allah, maka sebagai pemimpin punya tugas untuk membacakan hukum Taurat di depan seluruh orang Israel. Kata membaca dari kata Ibrani tigerah yang berarti memperdengarkan, memproklamasikan, bukan hanya dilakukan satu kali, tetapi secara terus-menerus berulang-ulang kali. Segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan, akan tertanam dalam pikiran dan akan tetap diingat, tidak mudah dilupakan dan akan menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, sehingga hukum
hukum Taurat yang berisikan perintah dan ketetapan Tuhan akan diingat dan dilakukan dalam kehidupan umat terus-menerus. Sebuah riset yang dilakukan oleh Jeffrey Levin dan David Larson menunjukkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, bukan saja baik bagi jiwa, tetapi juga baik bagi tubuh. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang membaca Alkitab secara teratur memiliki tingkat depresi lebih rendah, jarang kecanduan obat terlarang maupun alkohol, jarang terjadi pertengkaran dalam pernikahan, dan tingkat kesehatan jauh lebih baik. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, orang tua, anak-anak, sebagai umat Tuhan, hendaklah ada kesukaan untuk membaca, memperdengarkan firman, sebagaimana tema firman harus diperdengarkan, dibacakan secara teratur dan terus-menerus, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, wilayah Manado Tenggara, Kota Manado, Sulawesi Utara, bangsa Indonesia, melalui program gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Kini sudah memasuki tahun keempat. Mari budayakan dan tanamkan kecintaan membacakan dan membaca firman Allah dalam Alkitab secara terus-menerus dan berkelanjutan. Firman itu sungguh mulia, sebagaimana pujian tadi, dan itulah juga yang dilakukan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Ada renungan harian keluarga setiap hari, sehingga umat yang mengikuti iman bertumbuh dari pembacaan kitab suci. Bandingkan 2 Timotius 3 ayat 14-17. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ulangan 8 ayat 3 dan Matius 4 ayat 4. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Kiranya ini yang akan kita lakukan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan kami ingat dan kami tindak lanjuti, kami lakukan dalam hidup ini. Dan semua yang beribadah dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga dan bahkan pribadi, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Engkau jamah, berkati mereka, teguhkan iman, dan iman yang bertumbuh itu dibuktikan dalam tindakan nyata. Mereka bekerja di bidang kerja dengan maksimal dan hasil yang terbaik. Dan mereka selalu Tuhan beri semangat, ada roh menyala-nyala untuk terus berkarya, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian pelayanan, pujian, firman, dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya menyertai, menguatkan, memberi kemujuran, kemenangan, dan keselamatan kepada saudara bersama keluarga, kini dan seterusnya. Amin. Trims.